Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah mau bergabung di Zoom saya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Bidan Ayu Ratni, biasa dipanggil Bidan Ayu. Sebelumnya, saya akan melakukan anamnesa dulu ya Bu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa, umurnya berapa? Saya Maya, 30 tahun. Anak keberapa ini Ibu? Hamil pertama, Bu. Belum pernah keguguran ya? Belum, Bu. Kalau boleh tahu, hari terakhir Ibu tanggal berapa ya? Tanggal 18 bulan 10 tahun 2021. Oh, berarti kalau dihitung sekarang usia kehamilan Ibu sudah masuk 8 minggu ya Ibu, atau masuk pada trimester pertama. Kalau saya boleh tahu, sekarang Ibu ada keluhan apa? Sekarang keluhan saya hanya dari awal kehamilan kemarin selalu pusing, mulai dari bangun tidur itu sering pusing, kadang duduk, di saat duduk pas mau berdiri juga pusing. Oh, Ibu sering pusing ya di awal kehamilan sampai sekarang. Jadi di sini saya coba untuk memberikan Ibu suplemen kehamilan yang namanya asam folat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kandungan dari asam folat selama Ibu hamil di trimester pertama. Sebentar ya Ibu. Sudah kelihatan Ibu? Ya, Jadi pemberian suplemen asam folat pada ibu hamil itu, ibu hamil sangat penting untuk mendapatkan asam folat yang cukup untuk kebutuhan nutrisinya. Asam folat sangat penting untuk dikonsumsi sebelum dan selama kehamilan karena dapat membantu mencegah cacat lahir pada otak dan saraf pada bayi. Asam folat adalah bentuk sintesis dari folat atau vitamin B9. Jumlah asupan asam folat yang direkomendasikan untuk ibu hamil itu sekitar 600 mcg setiap harinya atau sama dengan 1 kali sehari untuk dikonsumsi ya Bu. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang manfaat dari pemberian asam folat pada ibu hamil. Yang pertama itu untuk mencegah cacat. Asam folat ini berperan penting untuk membantu tabung saraf bayi yang berkembang dengan baik. Hal ini akan menghindarkan bayi dari resiko cacat tabung saraf seperti anencefali dan spina bifida. Yang dimana diketahui anencefali adalah kondisi di mana bayi dilahirkan tanpa otak dan tulang tengkorak. Bayi yang menderita anencefali ini umumnya akan meninggal setelah dilahirkan ya Bu. Sementara itu, spina bifida merupakan kelainan yang membuat bayi memiliki celah pada tulang belakang dan saraf tulang belakangnya. Bayi yang mengalami kondisi ini berisiko mengalami berbagai komplikasi, ya, mulai dari kesulitan berjalan, infeksi otak dan saraf tulang belakang, masa tumbuh kembang hingga kecacatan permanen. Tak hanya tabung saraf ya Bu, beberapa penelitian pun mengemukakan bahwa asam folat juga dapat mencegah terjadinya bibir sumbing dan penyakit jantung bawaan pada bayi. Yang kedua, bisa mencegah keguguran. Asupan asam folat harian pada masa kehamilan juga diyakini mampu mencegah terjadinya risiko keguguran. Asam folat juga dipercaya dapat menurunkan risiko terjadinya beberapa gangguan kehamilan lain seperti kelahiran prematur, dan gangguan pertumbuhan janin di dalam kandungan. Yang berikut mencegah anemi. Anemi atau kurang darah adalah salah satu masalah kesehatan yang masih banyak dialami oleh ibu hamil di seluruh dunia. Tak terkecuali di Indonesia,
Anemi saat hamil dapat menimbulkan berbagai komplikasi kehamilan yang berpotensi mengancam nyawa ibu dan bayi. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mendapatkan asupan asam folat dan zat besi yang cukup. Di sini saya akan menjelaskan sedikit efek samping dari pemberian asam folat ya Bu. Bila ibu hamil mengkonsumsi terlalu banyak asam folat atau melebihi dosis rekomendasi yang dianjurkan, ada beberapa efek samping asam folat yang bisa terjadi, yaitu yang pertama mual, kehilangan nafsu makan, perut kembung, rasa pahit atau tidak enak di mulut, gangguan tidur, bisa juga terjadi perubahan mood, ya Bu. Di sini pemenuhan asam folat juga bisa didapat dari makanan seperti buah-buahan seperti alpukat, pepaya, dan jeruk. Di sayuran juga ada seperti bayam, brokoli, kentang, dan selada. Kacang-kacangan juga ada termasuk kacang polong, kacang hijau, dan kacang merah. Di hati sapi, telur, sereal, dan susu kedelai yang telah difortifikasi asam folatnya. Makanan-makanan sehat tersebut baik dikonsumsi oleh ibu hamil mulai dari trimester pertama hingga trimester ketiga untuk memenuhi kebutuhan asam folat harian. Di sini saya akan menjelaskan cara penyimpanan dari obat asam folat ini. Vitamin ini paling baik disimpan dalam ruangan yang jauh dari sinar matahari langsung ya Bu. Jangan di tempat yang lembab atau di kulkas. Baik, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang Ibu tanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya Bu, ada jelas. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya Ibu, misalnya kalau ada keluhan lain, Ibu bisa kembali berkunjung ke tempat saya ya Ibu. Ya Bu, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Ya Bu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya, izin live ya. Ya.